Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat Indonesia? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita akan belajar materi di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ayo kita mulai. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan terbaru dari Pernahkah kalian membaca sebuah cerita? Tentu pernah ya. Dalam sebuah cerita, pasti ada tokoh di dalamnya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang penokohan dan perwatakan dalam cerita. Penokohan adalah salah satu unsur intrinsik dalam suatu cerita. Tokoh adalah pemeran dalam suatu cerita. Ia mengalami serangkaian peristiwa yang terjalin menjadi sebuah cerita. Tokoh dalam sebuah cerita digambarkan memiliki watak tertentu. Watak tokoh dalam suatu cerita dibedakan menjadi 4 sifat, yaitu protagonis, antagonis, pritagonis, dan figuran. Apa perbedaan dari 4 tokoh tersebut? Mari kita lanjutkan. Tokoh protagonis adalah tokoh yang wataknya disukai oleh pembaca. Biasanya watak tokoh semacam ini adalah watak tokoh yang baik dan positif, seperti dermawan, jujur, rajin bekerja, rendah hati, pembela, cerdik, pandai, mandiri, dan setia kawan. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang wataknya dibenci pembacanya. Tokoh ini biasanya digambarkan sebagai tokoh yang berwatak buruk dan negatif, seperti pendendam, culas, pembohong, menghalalkan segala cara, sombong, iri, suka pamer, pemalas, dan ambisius. Tritagonis adalah tokoh yang membantu dalam suatu cerita, baik tokoh protagonis maupun antagonis. Jadi tritagonis ada 2 jenis ya. Ada tokoh tritagonis yang membantu tokoh protagonis atau tokoh yang bersifat baik, dan ada juga tritagonis yang membantu tokoh antagonis atau tokoh yang kurang baik atau tidak baik. Selanjutnya adalah tokoh figuran.
Figuran adalah tokoh yang bersifat pelengkap dan tidak terlalu memegang penting dalam suatu cerita. Dia hanya mendukung penciptaan suasana dalam cerita. Misalnya, untuk menciptakan suasana pasar, maka diperlukan banyak figuran yang berperan sebagai pedagang. Atau, untuk menciptakan suasana hutan, diperlukan banyak hewan-hewan lain sebagai pendukungnya. Untuk memahami tentang penokohan dan perwatakan dalam sebuah cerita, mari kita baca cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukan sekarang? Musim dingin kan masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena dia tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Setelah menyimak cerita semut dan belalang, tulislah pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Jawablah ketiga pertanyaan tersebut, lalu kirim tugas tersebut ke guru kalian ya. Kira-kira di manakah cerita semut dan belalang itu terjadi? Betul. Cerita semut dan belalang itu terjadi di hutan. Coba perhatikan gambar berikut. Hutan-hutan yang ada di gambar tersebut tampak rusak ya. Tentu kalian sangat sedih melihatnya. Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia, perlu kita jaga kelestariannya. Tetapi saat ini banyak pelaku kejahatan yang membakar dan menebang hutan secara liar. Oleh karena itu, diperlukan tindakan penyelamatan lingkungan. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pencinta lingkungan. Coba kalian amati gambar-gambar di bawah ini. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pencinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia.
Wah, sungguh mulia ya pekerjaan sebagai pecinta lingkungan. Isilah tabel berikut. Tabel berikut berisi sumber daya alam, rencana kegiatan, dan alat yang dibutuhkan. Contohnya, sumber daya alam sungai. Rencana kegiatannya ada 3. Yang pertama, tidak membuang sampah ke dalam sungai. Rencana berikutnya nomor 2 dan 3 silakan kalian isi ya. Dan alat yang dibutuhkan, kira-kira apa untuk melestarikan sumber daya alam sungai? Selanjutnya, kalian buat juga tabel seperti contoh untuk sumber daya alam lain. Misalnya untuk sumber daya alam hutan dan sumber daya alam pantai. Silakan kerjakan seperti contoh tabel tersebut ya. Lakukanlah kegiatan penyelamatan lingkungan. Contohnya, 1. Praktek membuang sampah pada tempatnya. 2. Menanam dan merawat tanaman. 3. Membuat poster dengan tema penyelamatan lingkungan. Pilihlah salah satu kegiatan dan tanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian ya, kegiatan mana yang harus kalian lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari